Selamat datang di perjalanan sejarah yang mengagumkan, menelusuri jejak para penyebar Islam di Tanah Jawa. Kita akan mengenal Wali Songo, 9 ulama suci yang menjadi pilar utama Islam Nusantara. Mereka berdakwah pada abad ke-15 hingga ke-16, membawa cahaya Islam dengan cara yang damai dan bijaksana. Pendekatan mereka yang toleran dan inovatif membentuk identitas Islam yang unik di Indonesia. Wali Songo tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tetapi juga merangkul budaya lokal yang ada. Mereka menggunakan kesenian, seperti wayang dan gamelan, sebagai media dakwah yang efektif. Melalui pendidikan dan kearifan lokal, mereka menyatukan Islam dengan tradisi tanpa menghilangkan nilai-nilai agama. Inilah wajah Islam Nusantara yang toleran, hasil dari kegigihan dan kebijaksanaan para Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim, atau Sunan Gresik, adalah penyiar Islam pertama di Jawa. Beliau berdakwah melalui pendidikan dan tata negara, meletakkan dasar Islam di Tanah Jawa. Raden Rahmat, dikenal sebagai Sunan Ampel, adalah sesepuh para Wali Songo. Ajaran Moh Limonya mengajarkan untuk menjauhi 5 hal tercela, menjadi panduan moral umat. Sunan Bonang, Raden Makhdum Ibrahim, berdakwah melalui kesenian, terutama gamelan. Tembang Tombo Ati ciptaannya menjadi sarana spiritual yang menyentuh hati masyarakat Tuban. Sunan Derajat, Raden Kasim, dikenal dengan jiwa sosialnya yang sangat tinggi. Beliau menyantuni yatim dan fakir miskin, mengajarkan pentingnya kepedulian sosial. Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, adalah ahli fikih dengan pendekatan dakwah yang toleran. Beliau menghargai budaya lokal, menciptakan harmoni antara Islam dengan penganut Hindu-Buddha. Raden Paku, Sunan Giri, mendirikan kerajaan Giri Kedaton dan berdakwah melalui permainan anak-anak. Pendekatan unik ini membuat ajaran Islam mudah diterima dan dicintai oleh generasi muda. Raden Syahid, Sunan Kalijaga, adalah seniman dakwah yang ulung di Jawa Tengah. Beliau menggunakan wayang kulit, seni ukir, dan budaya lokal sebagai media penyebaran Islam. Raden Umar Said, Sunan Muria, berdakwah di pelosok lereng Gunung Muria dengan pendekatan santai. Beliau dikenal dekat dengan rakyat kecil, mengajarkan Islam dengan cara yang mudah dipahami. Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, fokus menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat. Beliau juga mendirikan Kesultanan Cirebon, menggabungkan kepemimpinan spiritual dan politik. Warisan Wali Songo terus hidup, membentuk identitas Islam di Indonesia yang damai dan toleran. Semoga kisah mereka menginspirasi kita untuk terus menjaga nilai-nilai luhur Islam Nusantara. Baik, semuanya selamat pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dara atas kesempatannya. Di sini kami kelompok 7 akan membahas tentang Wali Songo, penyebar agama Islam di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya sendiri Maria Okasiromi dengan NIM 25070636 dan teman-teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Genia Sumiana dengan NIM 25070636. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Samara Delisiteku dengan NIM 25070606. Perkenalkan nama saya Dimas Rulansyah dengan NIM 25070674. Baik, di sini pertama-tama kami akan menjelaskan tentang latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Octavian. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang sampai kronologi. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Maksudnya Islam ke Indonesia merupakan salah satu proses penting dalam sejarah yang membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai dan tidak melalui kekerasan, melainkan melalui jalur perdagangan, hubungan sosial, serta dakwah para ulama. Hal ini membuat Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang sebelumnya telah memiliki kepercayaan dan budaya yang beragam. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh yang dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 ulama yang memiliki peran besar dalam menyebarkan ajaran Islam pada masa ke-15 sampai abad ke-16. Mereka dikenal tidak hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai tokoh yang mampu memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam menyebarkan Islam, Wali Songo menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana dan fleksibel. Mereka tidak langsung menghapus tradisi yang sudah ada, tetapi justru menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam
ini masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam tanpa merasa terpaksa. Keberhasilan metode dakwah Wali Songo ini menjadikan Islam berkembang besar di Jawa dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, pengaruh mereka juga masih terlihat hingga sekarang, baik dalam tradisi keagamaan maupun budaya masyarakat. Baik teman-teman, sebelum kita ke tujuan penulisan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa rumusan kata dan tujuan penulisan memiliki isi yang hampir sama dan saling berbeda. Untuk itu, agar saya tidak mengulang pembahasan yang sama, saya langsung menjelaskan bagian tujuan penulisan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan dari materi Wali Songo. Tujuan yang pertama yaitu untuk menjelaskan pengertian serta latar belakang munculnya Wali Songo dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Tujuan yang kedua, menganalisis strategi dan metode dakwah yang digunakan Wali Songo, di mana mereka menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya dan sosial masyarakat setempat. Yang ketiga, mengkaji peran penting Wali Songo dalam proses Islamisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sehingga Islam dapat berkembang dengan cepat dan diterima masyarakat. Dan yang terakhir, mengetahui dampak serta pengaruh Wali Songo terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam bidang agama, budaya, pendidikan maupun sosial. Baik, sekian dari materi saya kembalikan kepada saudara. Baik, terima kasih kepada Pak Yani. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Naya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Wali Songo. Wali Songo merupakan sebuah tulisan dari 9 tokoh ulama yang memiliki peran penting dalam proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Istilah wali berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang dekat dengan Allah atau memiliki kedudukan khusus dalam agama. Sedangkan Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti sembilan. Dengan demikian, Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 orang wali atau ulama yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal sebagai tokoh pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Cara beliau berdakwah bukan dengan paksaan, tetapi dengan membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti mengadakan pertanian, berdagang, dan mengobati orang sakit. Karena sikapnya yang ramah, masyarakat jadi tertarik untuk mengenal Islam. Lanjut tokoh kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel berperan besar dalam bidang pendidikan Islam. Beliau mendirikan pesantren di daerah Ampel, Surabaya yang menjadi tempat belajar agama bagi banyak murid. Dari pesantren ini lahir tokoh-tokoh penyebar Islam lainnya. Tokoh yang ketiga yaitu Sunan Bonang yang menyebarkan Islam melalui seni dan musik. Beliau menggunakan gamelan tembang Jawa untuk menyampaikan ajaran Islam supaya lebih mudah diterima masyarakat. Keempat yaitu Sunan Derajat yang dikenal sangat peduli kepada masyarakat kecil. Beliau sering membantu orang miskin dan mengajarkan pentingnya saling menolong. Dakwah beliau lebih menekankan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Tokoh kelima yaitu Sunan Giri yang dikenal sebagai tokoh pendidikan dan pemerintahan. Beliau mendirikan pesantren Giri yang menjadi pusat penyebaran Islam. Selain itu, beliau juga sering menjadi penasihat kerajaan dalam urusan amanah dan pemerintahan. Keenam, Sunan Kalijaga, yaitu salah satu yang paling terkenal karena cara dakwahnya sangat dekat dengan budaya masyarakat Jawa. Beliau tidak langsung mengubah kebiasaan masyarakat, tetapi perlahan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya seperti wayang, gamelan, dan pakaian adat. Karena itu, masyarakat tidak terasa terpaksa. Dan Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai sosok yang sabar, bijaksana, dan mampu berdakwah kepada semua kalangan masyarakat. Ketujuh, Sunan Muria, yaitu putra dari Sunan Kalijaga yang terkenal menyebarkan agama Islam di daerah pedesaan dan pegunungan. Beliau lebih sering berdakwah kepada rakyat kecil seperti petani, nelayan, dan pedagang. Cara dakwahnya sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Sunan Muria juga menggunakan seni dan budaya seperti lagu daerah dan gamelan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Kedelapan, Kudus yang dikenal sebagai seseorang yang memiliki sikap toleransi tinggi terhadap budaya dan kepercayaan masyarakat saat itu. Dalam berdakwah, beliau menghargai tradisi yang sudah ada lalu menyesuaikan dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya itu terlihat dari Masjid Kudus yang memiliki arsitektur perpaduan budaya Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kebetulan yaitu Sunan Gunung yang merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, terutama di Cirebon dan Banten. Beliau tidak hanya berdakwah, tapi juga berperan dalam pemerintahan dan pembangunan kerajaan Islam. Dengan kedudukannya sebagai pemimpin, beliau berhasil memperluas pengaruh Islam di masyarakat. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai sosok bijaksana, tegas, dan memiliki hubungan yang baik dengan berbagai kalangan, sehingga dakwah Islam dapat semua penanganan. Sekian pemaparan saya. Saya kembali ke pembahasan tentang metode dakwah Wali Songo yang akan dijelaskan oleh guru. Oke, di sini ada metode dakwah Wali Songo. Itu ada beberapa metode. Yang pertama ada pendekatan budaya. Ya, pendekatan budaya adalah metode dakwah Wali Songo dengan menggunakan seni alat seperti wayang, gamelan, dan tembang untuk menyampaikan ajaran Islam tanpa menghilangkan budaya. Yang kedua itu ada melalui pendekatan. Islam disebarkan lewat interaksi perdagangan muslim dengan masyarakat, sehingga ajaran Islam itu dikenalkan secara tahap dan alami. Yang ketiga itu ada melalui pendidikan atau pesantren. Yang keempat pendekatan sosial dan kemanusiaan. Dan yang kelima pendekatan politik dan kekuasaan, dan yang keenam ada melalui perkawinan. Yang ada peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Yang pertama itu Wali Songo itu menyebar ajaran Islam itu dengan cara damai tanpa paksaan, sehingga masyarakat itu mudah menerima ajaran tersebut. Jadi tidak terpaksa ya teman-teman. Yang kedua itu mereka juga berperan sebagai pendidik dengan mendirikan pesantren untuk mengajarkan ilmu agama dan menyampaikan generasi penerus dakwah. Yang ketiga itu dalam kehidupan sosial, Wali Songo juga membantu masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan. Dan yang keempat, Wali Songo juga turut mengembangkan budaya Islam dengan memadukan tradisi lokal dan nilai-nilai Islam. Yang kelima itu mereka juga ikutan berperan dalam membentuk kekuasaan atau kerajaan Islam seperti kerajaan Demak. Yang keenam, Wali Songo juga menjadi angin perubahan sosial dan mengarahkan masyarakat menuju kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam secara bertahap. Dampak dan pengaruh Wali Songo. Terima kasih buat penjelasan saya. Silakan untuk materi berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas dampak dan pengaruh dari Wali Songo ini terhadap penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Yang pertama itu ada mengubah sistem kepercayaan masyarakat menjadi mayoritas Islam secara damai. Wali Songo ini menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang damai tanpa adanya unsur paksaan. Mereka menggunakan metode persuasif dan menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga ajaran Islam ini dapat diterima secara sukarela dan bertahap. Yang kedua itu sebagai pendidik dan pengembang ilmu pengetahuan. Wali Songo ini berperan penting dalam bidang pendidikan dengan mendirikan pesantren sebagai pusat pembelajaran. Melalui lembaga ini mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan masyarakat lokal. Yang ketiga itu sebagai tokoh sosial di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sosial, Wali Songo ini aktif membantu masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan. Ini menjadikan mereka tokoh yang dihormati dan dekat dengan rakyat. Selanjutnya ada mendorong munculnya kerajaan Islam. Peran Wali Songo ini turut mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi pusat penyebaran agama dan kekuatan politik di Nusantara.
Selanjutnya itu menanamkan nilai sosial religius. Wali Songo ini menanamkan nilai-nilai sosial seperti toleransi, gotong royong, serta kehidupan yang harmonis yang hingga kini masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Yang terakhir itu memberi pengaruh pada seni dan tradisi. Seni dan tradisi ini dijadikan sebagai media dakwah seperti melalui wayang, gamelan, dan sastra, sehingga penyebaran Islam ini dapat dilakukan secara kreatif dan efektif. Itu saja sekian dari materi saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ferguson. Sekarang selanjutnya akan selanjutnya ada sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Kepada Jelda, silakan. Saya bertanya kepada saudari itu coba jelaskan bagaimana cara Wali Songo menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Ferguson, silakan. Saya ingin bertanya, jika Wali Songo tidak berperan dalam pembentukan kerajaan Islam, apakah Islam tetap bisa berkembang besar di Nusantara? Coba jelaskan di sini. Saya ingin bertanya kepada saudara Dimas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Manto. Ini saya akan bertanya ke sana ya. Nama dalam saya agama Indonesia seperti 25 Jadi pertanyaan itu, menurut kamu metode dakwah mana yang paling efektif dalam yang digunakan oleh Songo dan sebutkan alasannya kenapa? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Jonathan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jonathan dengan NIM 250706052. Jadi pertanyaan ini saya tujukan kepada Oktaviani. Jika Wali Songo tidak menggunakan pendekatan budaya lokal dalam dakwahnya, apakah Islam tetap dapat berkembang pesat di Nusantara? Dan jelaskan alasannya. Ini udah. Saya belum. Aku sama Titnya. Baik, Tania. Oke, Saudara Titi. Terima kasih Pak Moderator. Di sini saya akan bertanya kepada Maria. Pertanyaan saya itu, apakah menurut kalian keberhasilan Wali Songo dalam mengislamkan tanah Jawa lebih disebabkan oleh faktor personal mereka yang memiliki karisma atau karismatik, atau karena kondisi politik kerajaan-kerajaan besar seperti runtuhnya Majapahit yang memang sedang melemah? Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Berikan waktu sebentar dan saya persilakan kepada Anda. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman sekalian. Pertama akan menjawab oleh Dimas. Coba silakan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Wali Ferguson. Yang pertanyaannya adalah, jika Wali Songo tidak berperan dalam pembentukan kerajaan Islam, apakah Islam tetap bisa berkembang besar di Nusantara? Islam itu kemungkinan tetap berkembang di Nusantara melalui jalur perdagangan dan interaksi dengan para pedagang muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, Arab, dan Persia yang membawa pengaruh keagamaan seiring aktivitas ekonomi mereka. Namun proses ini cenderung berlangsung lebih lambat dan terbatas karena tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, peran Wali Songo menjadi sangat penting karena mereka ini mampu menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang menyesuaikan budaya lokal, seperti melalui seni, tradisi, dan bahasa yang telah dikenal masyarakat. Pendekatan yang adaptif ini dapat membuat Islam lebih mudah diterima dan berkembang secara luas, sehingga akhirnya mengakar kuat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Apakah jawabannya dapat diterima, saudara? Terima kasih Pak. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dimas. Selanjutnya akan ke
menggunakan wayang, gamelan sebagai sarana penyampaian nilai-nilai Islam. Dengan cara ini, masyarakat merasa dekat dan tidak dipaksa meninggalkan tradisi mereka. Metode ini efektif karena dakwah menjadi lebih halus, damai, dan mudah dipahami. Orang-orang tertarik mempelajari Islam karena ajarannya disampaikan melalui sesuatu yang sudah akrab dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan budaya membuat Islam berkembang tanpa banyak konflik. Jadi, keberhasilan Wali Songo terletak pada kemampuan mereka menyesuaikan ajaran agama dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada saat itu. Apakah jawaban itu? Terima kasih adanya. Selanjutnya pertanyaannya akan dibahas oleh Oka. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya bertanya pertanyaan dari peserta. Cobalah jelaskan menurut kalian bagaimana cara Wali Songo menyebarkan agama Islam di masyarakat. Menurut kami, cara Wali Songo menyebarkan agama Islam sangat bijaksana dan mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu. Mereka tidak memaksa masyarakat untuk masuk Islam, melainkan menggunakan pendekatan yang damai, ramah, dan menyesuaikan dengan budaya lokal. Hal inilah yang membuat ajaran Islam dapat diterima secara perlahan oleh masyarakat Nusantara. Wali Songo menyebarkan Islam melalui berbagai cara seperti dakwah lewat seni, budaya, pendidikan, perdagangan, dan kehidupan sosial. Contohnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang, gamelan, dan lagu Jawa sebagai media dakwah agar masyarakat tertarik mendengarkan ajaran Islam tanpa merasa budaya mereka dihilangkan. Selain itu, para wali juga mendirikan pesantren sebagai pusat agama dan membimbing masyarakat tentang akhlak serta kehidupan sehari-hari. Mereka juga menunjukkan sikap toleransi dan hidup sederhana sehingga masyarakat merasa dekat dengan para wali. Dengan cara tersebut, Islam berkembang secara luas di Jawa dan daerah lainnya tanpa menimbulkan banyak konflik. Oleh karena itu, metode dakwah Wali Songo dianggap berhasil karena mengutamakan pendekatan wilayah, keteladanan, dan kedamaian. Terima kasih pada Pertiani. Pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh Pertiani. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Jonathan. Di sini pertanyaannya, jika Wali Songo tidak menggunakan pendekatan budaya lokal dalam dakwahnya, apakah Islam tetap dapat berkembang besar di Nusantara? Jelaskan alasannya. Menurut saya, Islam mungkin tetap masuk ke Nusantara, tetapi penyebarannya itu tidak akan secepat dan seluas, karena pada masa Wali Songo itu mereka di saat masa Wali Songo itu menggunakan pendekatan budaya seperti yang dijelaskan tadi, ada wayang, ada gamelan, seni, tradisi, dan bahasa daerah, sehingga ajaran Islam itu terasa lebih dekat dan mudah diterima oleh masyarakat. Mereka juga tidak langsung menghapus budaya lama, tetapi menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Terus, jika dakwahnya dilakukan dengan cara yang keras atau menolak budaya lokal, kemungkinan besar masyarakat akan menolak karena merasa tradisi mereka itu hancur. Akibatnya proses penyebaran Islam itu bisa berlangsung lebih lambat dan menimbulkan konflik sosial. Jadi kesimpulannya, budaya lokal menjadi salah satu kunci utama keberhasilan Wali Songo, sehingga dalam penyebaran Islam itu secara damai di Nusantara. Apakah dapat diterima? Terima kasih selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan dari Niti yang akan dibahas oleh Zaki. Pertanyaannya itu adalah, apakah menurut kelompok kami keberhasilan Wali Songo dalam memisahkan tanah Jawa lebih disebabkan oleh faktor personal mereka yang memiliki karisma atau karismatik, atau karena kondisi politik kerajaan-kerajaan besar seperti Rusia Majapahit yang memang sedang lemah? Baik, menurut kelompok kami keberhasilan Wali Songo ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu karisma para wali dan kondisi politik saat itu. Namun kondisi politik kerajaan-kerajaan besar yang sedang melemah ini menjadi faktor yang sangat mendukung penyebaran Islam. Saat runtuhan Majapahit terjadi, pengaruh kerajaan lama mulai berkurang. Situasi ini yang membuat masyarakat itu lebih terbuka terhadap perubahan, termasuk menerima agama baru. Di sisi lain, para wali juga punya peran besar karena mereka berdakwah dengan cara yang bijak, bukan dengan masyarakat, dan menggunakan pendekatan budaya.
Jadi kondisi politik ini membuka peluang, tetapi keberhasilan penyebaran Islam sangat ditentukan oleh cara dakwah dan pengaruh pribadi pada wali songo yang mampu menarik hati masyarakat. Bagaimana Pak Rudi? Baik, kami sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Jadi kesimpulan dari materi kami itu adalah wali songo memiliki peran di dalam penyebaran Islam di Jawa sebagai pendakwah, pendidik, dan tokoh sosial dan agen perubahan. Mereka menggunakan pendekatan tantangan dan menyesuaikan dengan budaya lokal sehingga Islam diterima tanpa politik. Selain itu, peran mereka dalam pendidikan atau pesantren dan perkembangan kerajaan Islam mempercepat proses Islamisasi. Pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam budaya, tradisi, serta nilai sosial seperti toleransi dan gotong royong. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Rada getun atiku apa kae kandhane tetep maju nek